Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Fitri Zalmi, NIM 2110252029, kelas proteksi tanaman B, mata kuliah praktikum biologi dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pada tahun 1858, seorang dokter Jerman bernama Rudolf Virchow mengemukakan teori mengenai sel, yakni omnis cellula e cellula, yang artinya setiap sel berasal dari sel lainnya, sehingga sel memiliki keahlian untuk membelah atau memperbanyak diri. Adapun tujuan dan fungsi pembelahan sel, yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Jenis pembelahan sel ada dua. Yang pertama itu pembelahan sel secara mitosis. Mitosis berasal dari bahasa Yunani, mites yang berarti benang dan osis yang berarti proses. Pembelahan mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Adapun tahapan pembelahan sel secara mitosis, yang pertama itu ada tahap interfase. Pada tahap ini adalah proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kemudian ada tahap profase. Pada tahap profase ini, tahap awal profase terjadi setiap sentrosom mengalami replikasi dan berpindah ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Kemudian pada tahap akhir profase ini, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Kemudian tahap metafase. Pada tahap metafase, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer melekat atau terikat pada benang spindel. Kemudian tahap anafase. Tahap awal anafase terjadi setiap kromatid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Kemudian pada tahap akhir anafase ini, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Kemudian tahap telofase. Pada tahap telofase ini, kromosom telah sampai ke kutub masing-masing dan membran inti sel mulai terbentuk di sekitar dua kelompok kromosom yang terpisah. Kemudian pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis terjadi pada sel penghasil gamet seperti organ kelamin jantan dan betina. Ciri-ciri pembelahan meiosis adalah membutuhkan waktu yang lama dibandingkan pembelahan mitosis, serta dengan proses yang kompleks. Adapun tujuan dari pembelahan meiosis yaitu untuk menghasilkan gamet, kemudian yang kedua untuk mengurangi setengah jumlah kromosom, dan yang ketiga untuk meningkatkan variabilitas genetik pada gamet. Adapun tahapan pembelahan sel secara meiosis yaitu terdapat dua tahap, yaitu pertama ada meiosis 1. Pada tahap meiosis 1 ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu profase 1, yaitu terjadi membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Kemudian terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Kemudian tahap metafase 1. Pada tahap metafase 1 ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian tahap anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian tahap telofase 1. Pada tahap telofase 1 ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian tahap meiosis 2. Pada tahap ini terjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada profase 2. Pada profase 2 ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Kemudian tahap metafase 2, yaitu terjadi kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian tahap anafase 2 yaitu kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian tahap terakhir meiosis 2 yaitu tahap telofase, yaitu nukleus terbentuk
kromosom terurai, membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang pembelaan sel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.